Detective Freddy. Hey gengs, kembali lagi dengan Katomuji di review film. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film mitologi makhluk abadi yang bertahan hidup dengan cara merebut kehidupan para korbannya. Serta juga film ini menampilkan bagaimana cara si makhluk ini hidup di lingkungan manusia modern sekarang, dengan berganti-ganti identitas dirinya sejak berpuluh-puluh tahun silam. Review kali ini mungkin akan cepat sebab durasi dari filmnya juga cenderung pendek. Dan tidak usah berlama-lama, mari kita masuk saja ke pembahasan filmnya. Di suatu rumah, terbangun seorang wanita bernama Emily, di mana di samping Emily terdapat sebuah tubuh kaku wanita yang sudah membiru. Di awal film ini kita akan langsung diberitahu jika tubuh kaku yang sudah membiru di sebelah Emily ini adalah Emily yang asli, dan yang menjadi Emily sekarang adalah sebuah makhluk yang belum diketahui jenisnya. Tapi makhluk ini memiliki kesadaran dan ingatan Emily, serta juga memiliki ingatan lainnya tentang kehidupan sebelumnya. Kemudian si Emily palsu ini membersihkan tubuhnya, serta menghilangkan jejak dari kejadian semalam yang telah ia lakukan. Sebelum ia kembali ke kediaman Emily asli, ia harus benar-benar mengenal cara Emily berbicara dan bertingkah laku. Saat sudah di kediamannya, Emily didatangi sang pacar yang bernama James. James bertanya kemana saja Emily selama 3 hari ini, serta juga James telah melaporkan kehilangan Emily kepada pihak kepolisian. Namun karena Emily palsu ini tidak menginginkan hal buruk terjadi, membuatnya mengambil sebuah pilihan drastis untuk saat itu juga. Setelah melakukan tindakan tak terduga kepada James, Emily palsu segera merapikan semua kekacauan yang ia perbuat saat itu juga. Lalu kita juga akan diberitahu jika wujud yang dimiliki si makhluk ini setelah merubah penampilannya hanya berlangsung 6 jam sebelum pembusukan pada tubuh yang ia ambil juga akan terjadi. Namun terkadang pembusukan ini juga berlangsung lebih lama dari 6 jam, tergantung fisik dari korban yang ia pakai. Namun tidak lama setelah itu, datang seorang detektif kepolisian bernama Ranson ke kediaman Emily dan James, sebab James tidak menghubunginya. Yang mana menurut Ranson, ketika Emily pulang, James akan menghubungi ia. Emily palsu ini meminta Ranson untuk masuk ke dalam rumahnya dan memberikannya secangkir kopi. Setelah itu, Emily palsu memegang tangan Ranson, yang menyebabkan hal ini terjadi. Setelah berubah menjadi Ranson, dan tubuh Ranson asli yang sudah membiru dibersihkan oleh Ranson palsu ini, bersama juga dengan James. Tapi tampaknya Ranson palsu tidak memiliki banyak waktu, yang membuatnya menuangkan bensin ke seisi rumah agar menghilangkan jejak. Dan tidak lama setelah itu datang seorang pengirim paket. Lalu Ranson palsu pergi bergegas dari rumah tersebut setelah rumah James terbakar. Pada adegan ini, kita akan diberitahu jika pembusukan pada tubuh makhluk ini juga bisa dihindari dengan cara mengonsumsi beberapa antibiotik dan pereda nyeri. Tapi sebelum itu, si makhluk juga harus mengonsumsi zat pemicu lainnya, seperti tepung ajaib dan sejenisnya. Malam itu dengan menggunakan ingatan dari Ranson, ia mencari seorang penjual tepung ajaib itu. Setelah mendapatkannya, si makhluk langsung memakainya untuk menghindari pembusukan tubuhnya lebih awal. Kemudian makhluk yang telah menyerupai Ranson ini pergi ke sebuah bar kuno. Di sana ia duduk di depan bartender untuk berbicara dengan seorang wanita bernama Julia. Nampaknya ada sesuatu hal yang membuat makhluk ini tertarik dengan Julia dan mencoba untuk mendekati Julia. Sampai akhirnya, saat sudah benar-benar dekat di malam itu, rasa sakit akibat pembusukan di tubuhnya pun mulai terjadi kembali. Namun anehnya, ia tidak menyentuh Julia, hal yang biasa ia lakukan untuk mengganti tubuh lagi. Tapi si makhluk langsung menjauh untuk mencari orang lain, dan ia bertemu dengan seorang pria bernama Sam bersama wanita bernama Rachel. You move on. This is not what it looks like. Don't do this. I'll die. Setelah berganti tubuh kembali, sekarang ia menjadi Sam dan memiliki semua ingatan tentang Sam. Ia kembali ke rumah Sam, dan di pagi harinya, ia kembali merasakan sakit di bagian tubuhnya, yang menandai jika efek pembusukan mulai menyebar kembali ke dalam tubuhnya.
Ia pergi ke klinik tempat Sam bekerja, yang mana Sam bekerja sebagai dokter gigi, dan bertemu kembali dengan Rachel. Rachel mengatakan jika ia memiliki seorang pasien, dan segera Sam palsu ini mengobati pasien tersebut dengan kemampuan dan ingatan orang lain yang pernah diambilnya di puluh-puluh tahun lalu. Kemudian saat Sam palsu ini makan siang, ia kembali melihat Julia dan segera mengejarnya. Tapi taksi yang ditumpanginya enggan untuk mengejar Julia, yang menyebabkan ia kehilangan jejak dari Julia. Kemudian di malam harinya, Sam kembali ke bar yang biasa dikunjungi oleh Julia. Julia melihat Sam semalam bersama Rachel dan ia menyadari hal itu. Tapi berbeda dengan saat si makhluk ini menjadi ransom, ia tidak mencoba mendekati Julia karena paham betul hal itu tidak bisa dilakukan setelah baru kemarin malam Julia ditinggalkan oleh pria asing lainnya. Saat itu Julia bercerita jika ia dulunya punya seorang anak, tapi anaknya sudah meninggal dunia. Dan si suami bernama Richard tiba-tiba saja suatu malam meninggalkannya sendirian. Tidak berapa lama mereka mengobrol, kemudian Sam memutuskan untuk pergi dan menginap di sebuah motel. Saat di motel itu, Sam merasakan pembusukan di tubuhnya sedang berlangsung, dan ia segera menghubungi Rachel untuk datang ke tempatnya. Tidak berapa lama, Rachel datang dan tampak ragu untuk memasuki kamar motel Sam itu. Lalu tidak lama setelah itu, I'm here, Rachel. Sam? setelah berubah menjadi Rachel, ia membawa Sam ke sebuah ladang yang biasa digunakan untuk menghilangkan jejak. Tapi aksi itu kali ini diketahui oleh seorang wanita. Ia membuat Rachel segera pergi secepatnya dari tempat itu, kembali ke klinik Sam untuk mengambil beberapa antibiotik dan obat pereda nyeri lainnya untuk ia bertahan. Dan di malam harinya seperti biasa, si makhluk yang sekarang menjadi Rachel ini kembali ke bar kuno tempat Julia biasa untuk minum dan ngobrol. Saat sedang mengobrol dengan Julia, serta Julia memberikan kartu namanya kepada Rachel, datang seorang pria tidak dikenal ingin menggoda Rachel. Tepat saat itu juga, aksi mencurigakan dari Rachel tadi siang menyebabkan dirinya sekarang menjadi daftar pencarian orang yang terlibat tindakan ilegal. Dengan memanfaatkan si pemuda yang baru ia kenal ini untuk kembali mengganti tubuhnya, ia mengajak si pemuda itu untuk ke kediamannya. Tapi tampaknya si pemuda Tilil ini sangat agresif, yang menyebabkan Rachel kesulitan untuk bertukar tubuh dengannya. Pada akhirnya, Rachel memutuskan untuk melakukan tindakan tegas agar terbebas dari si pemuda Tilil ini. Tapi saat ia akan keluar, seseorang pengguna apartemen lainnya telah berada di sana untuk melapor kepada polisi. Tentu saja, Rachel tidak ingin identitasnya terbongkar, apalagi sampai tertangkap oleh polisi, sehingga ia memutuskan untuk kabur. Dalam pengejaran itu, Rachel berhasil bersembunyi berkat ingatan dari masa lalu orang-orang yang pernah ia dapati dahulunya. Tapi saat pagi datang, Tommy pacarnya Rachel dapat menemukan Rachel berkat GPS. Rachel mencoba untuk kabur agar bisa menghindari kontak dengan Tommy. Rachel! Rachel mengunjungi alamat yang pernah diberikan oleh Julia saat di bar kemarin. Nampak di sana, Julia sedang bersama seorang pria bernama Robert, dan sepertinya Julia akrab dengan Robert ini. Rachel memiliki ide untuk mendatangi kediaman Robert. Kemudian ia menjadi Robert untuk kembali mendekati Julia. Sampai detik ini, kita masih belum diberitahu kenapa makhluk misterius ini begitu tertarik dengan Julia. Sampai akhirnya, ia berhasil menjadi Robert. Dan berhasil juga hidup berdua dengan Julia, dengan menahan pembusukan pada tubuh Robert dengan cara mengonsumsi antibiotik dalam kadar yang banyak serta obat pereda nyeri. Tetapi tentu saja, hal itu tidak berlangsung lama. Pada malam hari, efek pembusukan tidak dapat lagi ditahan oleh si makhluk itu. Walaupun pada akhirnya, ia sempat bertahan beberapa hari hanya untuk hidup berdua dengan Julia, mengetahui ia harus menjadi orang lain lagi. Makhluk dalam tubuh Robert ini mulailah untuk berkata jujur kepada Julia, jika namanya adalah Drew, dan ia telah hidup dari ratusan tahun lalu. Ia bahkan tidak tahu makhluk apa dirinya ini,
Dan untuk bertahan hidup, ia harus mencari tubuh lain dan bertahan antara 6-12 jam di tubuh itu sebelum pada akhirnya akan terjadi pembusukan. Di titik inilah kita akan diberitahu kenapa Drew begitu tertarik dengan Julia. Sebab selama ia hidup ratusan tahun dan merasa bosan, satu-satunya yang merubah hidupnya adalah saat ia menjadi Richard, yang tak lain merupakan mantan suami Julia. Saat ia menjadi Richard, semua ingatan dan perasaan yang Richard miliki kepada Julia perlahan menguasai kesadaran Drew saat itu. Dan mulai saat itulah, Drew terobsesi untuk terus-terusan mencari keberadaan Julia dan ingin hidup bersama dengannya. Tapi tentu saja, penjelasan dari Drew itu terdengar tak masuk akal bagi Julia. Julia melakukan perlawanan, namun tidak disengaja saat reaksi pembusukan terjadi, ia menyentuh Julia yang menyebabkan Right there! I fucking mean it. I don't want to hurt you. Setelah sekarang Drew menjadi Julia, ia benar-benar kehilangan alasan untuk tetap bertahan menjadi makhluk abadi ini. Ia mencoba menolak untuk mencari orang lain dan memutuskan menerima pembusukan itu dengan tubuh Julia yang sekarang menjadi dirinya. Namun saat itu, keanehan pun terjadi. Tubuh Julia yang membusuk berubah menjadi sebuah kepompong raksasa. Dan dari dalam kepompong itulah, wujud asli dari Drew yang pernah hidup di puluhan, bahkan ratusan tahun lalu pun mulai keluar. Drew akhirnya sadar, pembusukan selama ini yang ia rasakan dan ketahui, yang ia pikir akan merenggut hidupnya, bukanlah merupakan akhir dari hayatnya. Namun merupakan proses ia akan menjadi diri sendiri, dan akan abadi tanpa memerlukan tubuh lain lagi untuk bertukar kehidupan. Penyesalan pun terjadi pada Drew, yang harusnya ia sadar lebih awal, sehingga tidak harus mengambil begitu banyak nyawa dari puluhan tahun lalu. Dan film pun selesai. Gimana gengs? Akhirnya yang cukup bikin nyesek sekaligus mikir keras kan? Kalau kita flashback sedikit, Drew ini sebenarnya adalah sosok yang sangat kesepian. Bayangin, dia sudah hidup ratusan tahun, pindah dari satu tubuh ke tubuh lain, merasakan memori orang-orang yang dia curi hidupnya, tapi dia nggak pernah benar-benar punya identitas sendiri. Tragisnya, pencarian dia akan cinta sejati pada Julia malah berakhir dengan dia menjadi Julia itu sendiri. Ironis banget, dia tidak sengaja membuat orang yang dia cintai pindah alam demi bisa terus mencintainya. Secara kritis, Mimin melihat film ini bukan cuma sekedar film horor body swap biasa. Film ini adalah metafora tentang bagaimana seseorang bisa kehilangan jati diri karena terlalu terobsesi pada masa lalu. Drew terlalu takut untuk mati atau berubah, padahal proses pembusukan yang dia takuti itu justru adalah jalan menuju wujud aslinya yang abadi. Dia melakukan banyak dosa yang sebenarnya nggak perlu kalau saja dia punya sedikit rasa sabar dan penerimaan diri. Ngomongin soal acting, Mimin harus kasih jempol buat jajaran aktornya, terutama Laura Burke yang memerankan Julia. Emosinya dapat banget sebagai wanita yang bingung dan ketakutan. Terus tantangan besar buat aktor-aktor yang memerankan Drew, seperti Jack Foley atau Elitza Bako, karena mereka harus bisa menjaga konsistensi karakter Drew yang lelah dan putus asa meski dalam tubuh yang berbeda-beda. Ditambah lagi narasi suara dari Bill Oberst Jr. yang berat dan dingin, sukses bikin atmosfer film ini terasa sangat suram, sunyi, dan penuh kepedihan. Suasana atau atmosfer yang dibangun film ini emang juara banget dalam bikin penonton ngerasa dingin dan gak nyaman. Bukan cuma karena efek body horornya yang lumayan bikin ngilu, tapi karena rasa kesepian Drew itu nular sampai ke layar. Ada satu kutipan atau quotes yang pas banget buat gambarin film ini. Terkadang kita terlalu sibuk menjadi orang lain untuk mempertahankan apa yang kita cintai, sampai kita lupa bahwa kejujuran pada diri sendiri adalah satu-satunya cara untuk benar-benar hidup. Film Life Changer yang rilis tahun 2018 ini ngasih kita pelajaran berharga. Sesuatu yang dipaksakan itu nggak akan pernah berakhir baik. Belajarlah untuk menerima perubahan, dan jangan pernah mencoba memiliki seseorang dengan cara merenggut kebebasan atau hidup mereka. Karena pada akhirnya, penyesalan selalu datang belakangan saat semuanya sudah menjadi abu. Oke gengs, kalau kalian suka dengan pembahasan film model begini, jangan lupa buat klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update dari Kato Muji.
Tulis juga di kolom komentar, menurut kalian kalau kalian jadi Drew, kalian bakal pilih jadi siapa? Segitu saja untuk pembahasan film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya di channel Katomuji. Adios, bye!